Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada saat ini semoga kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian sehat-sehat selalu dan tetap semangat di dalam mengikuti pelajaran, tetap menjaga protokol kesehatan. Baiklah, anak-anakku, ya, pada pertemuan yang lalu kalian sudah membahas mengenai besaran dan satuan. Nah, sekarang kita akan beranjak mengenai konversi satuan. Sebelum ke pelajaran, ya sebelumnya silakan kalian siapkan alat tulisnya terlebih dahulu, ya. Kemudian apabila sudah siap, silakan kalian perhatikan di layar gawai kalian. Di situ sudah ada materi yang akan kita bahas pada saat ini, ya. Oke, pada pertemuan kali ini kompetensi dasar yang akan kalian kita pelajari yang pertama yaitu mengenai memahami konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri makhluk hidup dan lingkungan fisik sekitar sebagai bagian dari observasi, serta pentingnya perumusan satuan baku dalam pengukuran. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan hasil pengukuran terhadap besaran-besaran pada diri makhluk hidup dan lingkungan fisik dengan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, selanjutnya ya, yang pertama kita bahas dulu mengenai apa sih konversi itu. Ya, mungkin kan kalian di SD belum pernah mempelajari, ya, atau kalian sudah lupa lagi apa itu pengertian konversi, ya. Konversi itu adalah perubahan dari suatu sistem ke sistem yang lain, ya. Di dalam ilmu fisika, konversi satuan memiliki arti mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Maksudnya di sini adalah mengubah dari sistem satuan yang satu ke sistem satuan yang lain. Nah, itu adalah pengertian dari satuan. Misalnya 1 hektar, ya. Jika kita rubah ke meter persegi, berapa jumlahnya? Ya, kemudian misalnya 1 jam berapa menit? Selanjutnya misalnya 1 meter berapa sentimeter. Nah, itu bagaimana cara mengkonversikan satuan tersebut. Nah, macam-macam konversi satuan, ya. Yang pertama adalah konversi satuan panjang, kemudian konversi satuan massa, yang ketiga adalah konversi satuan waktu, yang keempat konversi satuan luas, dan yang kelima adalah konversi satuan volume. Nah, baiklah, sekarang kita bahas, ya, apa dan bagaimana itu konversi satuan panjang. Ya. Mungkin kalian di SD sudah mempelajari, ya, sebenarnya tangga konversi satuan panjang itu, ya, mungkin kalau di SD pada pelajaran matematika, ya. Kalau sekarang kalian bertemu untuk mengkonversi satuan itu pada pelajaran IPA, ya, khususnya pada fisika ini, ya. Oke, di situ dilihat di layar HP kalian, silakan ada tangga konversi satuan panjang, ya. Nah, satuan panjang dimulai dari bawah yaitu milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Nah, ini urutan dari bawah, ya, menuju ke atas ini. Biasanya, ya, mengkonversikannya apabila naik ke atas maka sistemnya dengan cara dibagi.
Ya, kalau misalnya ke bawah yaitu dengan cara dikali ya. Apabila satu tangga naik ke atas artinya berarti dibagi 10 ya. Sedangkan apabila turun dari tangga satu tangga ke bawah maka sistemnya yaitu dikali 10 ya. Untuk contoh misalnya 1 kilometer ya, 1 kilometer ini berapa meter? Nah berarti caranya 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Dari mana 10 3 kali ini? Ini caranya yaitu karena dari kilometer ke meter ini ya turunnya 3 kali ya, 1 2 3 ya, jadi 3 tangga turunnya sehingga kali 10-nya adalah 3 kali sehingga 1 kilometer hasilnya adalah 1000 meter. Nah itu untuk konversi satuan panjang. Nah baik, selanjutnya yaitu untuk konversi satuan massa. Nah satuan massa dari urutan terbawah sampai ke atas itu sebenarnya sama ya dengan konversi panjang, cuma yang dirubah yaitu gramnya ya. Jadi kalau panjang tadi milimeter, kalau satuan massa adalah miligram, kemudian sentigram, desigram, gram, dekagram, hektogram, dan kilogram. Ya, sistemnya sama ya. Apabila turun ke bawah maka sistemnya dibagi ya, sedangkan dikali ya, sedangkan apabila naik ke atas sistemnya dibagi ya. Itu sama ya seperti tadi bagaimana kalian mengkonversikan satuan panjang, cuma bedanya di gramnya. Kalau tadi meter sedangkan sekarang gram ya. Untuk contohnya coba kalian lihat di situ ada ya. Untuk 1 gram kalian konversikan berapa kalau dirubah menjadi kilogram. Ini artinya ya, dari 1 gram di sini gram ya. Dari gram ini berapa tangga naiknya? 1 2 3 ya, 3 tangga naiknya. Artinya 1 dibagi 10 dibagi 10 dan dibagi 10 maka hasilnya 0,01 ya. Jadi 1 gram hasilnya 0,01 kilogram ya. Itu untuk konversi satuan massa. Selanjutnya kalian lihat ya bagaimana cara mengkonversikan satuan waktu ya. Kalau satuan waktu mungkin kalian sudah banyak menemui, kalian sudah banyak melakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya contohnya di situ misalnya 1 hari ada berapa jam? Ada 24 jam. Kemudian 1 jam ada 60 menit. 1 menit ada 60 sekon. Sekon ini sama dengan detik ya. Kemudian 1 jam sama dengan 3.600 menit ya. Sebagai contoh misalnya nanti kalian hitung ya 1 minggu itu ada berapa jam kira-kira ya. Di rumah dilatih ya, kalian coba dibuka dipelajari ya. Kemudian 1 hari itu ada berapa menit ya, silahkan coba nanti kalian dilatih ya bagaimana cara mengkonversi satuan waktu ya. Nah selanjutnya konversi satuan luas. Nah untuk satuan luas ini urutannya sama ya seperti tadi. Dari bawah itu milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Hanya yang membagikannya kalau luas dipakaikan persegi ya atau pangkat 2 di sininya ya. Sistemnya sama ya, kalau ke bawah dikali, kalau ke atas dibagi ya. Cuma yang membedakannya ya, kalau tadi
1 langkah kali 10 atau dibagi 10, sedangkan untuk satuan luas jadi dikali 100 atau dibagi 100 ya. Oke ya, sebagai contoh misalnya di sini 1 kilometer persegi. Ya, kalian konversikan berapa meter persegi. Maka caranya ya 1 dikali 100 dikali 100 dikali 100. Kenapa ini 100? Karena dari kilometer ya ke meter itu ya ada berapa langkah? 1, 2, 3 ya, ada 3 langkah. Berarti 100-nya 3 kali. Ya, jadi hasilnya yaitu 1 juta meter persegi. Ya, jangan ketuker ya anak-anak ya. Kalau untuk satuan luas adalah persegi. Nah, sekarang kalau satuan volum adalah kubik ya. Oke. Untuk satuan volume sama ya seperti satuan panjang, satuan luas dan satuan volum ya. Makanya ya ini yang perlu dihafal oleh kalian adalah tangga konversinya ya dari milimeter sampai kilometer. Nanti biar kalian kalau misalnya kalian sudah ingat, kalian tinggal menambahkan kalau misalnya luas bagaimana sistemnya ya. Berarti 100 dikali atau ditambahnya. Kalau volume sekarang berarti kalau turun tangga ya dikalinya 1000, kalau naik tangga berarti dibaginya 1000 ya. Bagi contoh misalnya 1 meter kubik berapa sentimeter kubik ya sini. Ya, coba kalian perhatikan dari meter ya, dari sini dari meter ke senti. Berapa turunnya? Ya 1, 2, berarti 2 tangga turunnya. 1 tangga turunnya 1000, kalau 2 tangga berarti lagi 1000. Jadi 1 kali 1000 kali 1000, hasilnya adalah 1 juta. Nah itu mengenai konversi satuan dimulai dari satuan panjang, satuan massa, satuan waktu, satuan luas, dan satuan volume. Nah, apabila kalian sudah paham ya, silahkan untuk tugas di layar sudah tertera di situ. Untuk tugas konversi silahkan kalian ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya ya sekarang. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan, silahkan tugasnya kalian upload di GC kalian masing-masing. Apabila ada yang kurang paham, kalian boleh di-chat di GC-nya masing-masing pula. Ya. Oke, baiklah anak-anak, ya setelah barusan kita mempelajari mengenai konversi, ya konversi satuan dimulai dari satuan panjang, satuan waktu, satuan massa, satuan volume dan satuan luas. Nah, semoga dengan materi yang Ibu sampaikan barusan dapat kalian pahami, dan untuk pertemuan kali ini ya Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf ya. Selanjutnya ya Ibu ingatkan kembali, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Baiklah ya, untuk kali ini Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.